Saya Aries Nulingga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok, hanya ada di BUMN Flash News. Sebelum kita masuk ke produk BUMN, kita lihat dulu bagaimana berita dari Kementerian BUMN. Saat ini kita kan tahu nih, dengan harga naik BBM, subsidi juga tidak mungkin ditambah lagi, maka mau tidak mau harus banyak hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk dalam hal efisiensi. Nah, pilihan lain adalah bagaimana kita tetap bisa melakukan perjalanan tapi efisien. Nah, pilihan inilah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir yang mendorong di Kementerian BUMN, BUMN sendiri, dan karyawan BUMN untuk memakai kendaraan listrik. Dan Pak Jokowi juga sudah menginstruksikannya dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022. Di sini dikatakan bahwa kendaraan dinas memakai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan kendaraan ini adalah baik untuk persorangan di dinas pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dan ini sudah mulai berlaku September yang lalu, dan sekarang Pak Erick Thohir mengambil langkah dan mengambil momentum ini untuk mendorong semua lingkungan BUMN untuk memakai kendaraan listrik. Dan pasti ini sudah bisa mengefisiensikan baik pengeluaran perorangan maupun pengeluaran BUMN. Berita berikutnya dari Kementerian BUMN adalah bagaimana peran besar dari anak-anak muda, leader-leader muda di BUMN yang dilihat Pak Erick untuk didorong menjadi leader-leader dan menjadi direksi-direksi di BUMN. Dan tidak hanya itu, memperbesar di band 1, band 2, dan band 3, di mana milenial diberikan ruang yang banyak. Dan untuk itu teman-teman dari FHCI Muda melakukan sebuah pertemuan dan memberikan FGD kepada kawan-kawan, baik itu BOD milenial maupun BOD-1 milenial di lingkungan BUMN. Kegiatan ini disebut dengan Young BUMN Leaders Summit, dan ini diharapkan bisa berperan besar untuk memberikan value-value kepada kawan-kawan milenial yang menduduki posisi-posisi puncak di BUMN, sehingga memberikan perubahan dan transformasi di BUMN itu sendiri. Pengen tahu perkembangan dari vaksin yang dibuat oleh BUMN, yaitu vaksinnya untuk corona yang dinamakan dengan Indovac oleh Pak Jokowi. Kemarin uji klinis fase 1 sudah selesai, fase 2 sudah selesai, dan sekarang sudah masuk dalam fase 3 untuk usia 18 tahun ke atas. Dan dari hasil uji klinis fase 1 dan fase 2, Indovac memiliki kualitas dan keamanan yang terbaik. Dan kemudian, sekarang Bio Farma mengajukan sertifikasi halal, sehingga ini membuat kenyamanan bagi masyarakat Indonesia memanfaatkan atau memakai vaksin dari BUMN nantinya. Dan diharapkan nantinya Bio Farma akan memproduksi 20 juta dosis untuk tahap awal ini. Dan yang pasti, vaksin ini memiliki TKDN kurang lebih 80%, diharapkan akan bisa menggantikan vaksin-vaksin yang kita beli dari luar negeri. Ini tentunya merupakan kebanggaan tersendiri di bidang kesehatan untuk ketahanan kesehatan Indonesia. Produk BUMN berikutnya adalah datang dari Abipraya. Abipraya ini membuat bendungan yang terpanjang di Asia Tenggara, yang berlokasi di Dusun Kedung Pingit, Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur. Dia dinamakan dengan Bendungan Semantok. Bendungan ini memakai standar ISO 19650. Proses pembangunannya mencapai 95,87% dan diharapkan akan selesai pada bulan Desember 2022. Apa sih keunggulannya? Panjang bendungannya mencapai 3,1 km dengan tinggi 38,5 meter. Luas area genangannya akan mencapai 365 hektar ketika musim kemarau dan dapat mengairi hingga 1.900 hektar lahan sawah, sehingga hal ini akan membuat masyarakat tidak takut lagi kekeringan karena bisa terbantu pengairannya oleh bendungan ini. Di samping itu, sebagai pengendali banjir, daya tampungnya mencapai 32,67 juta meter kubik, membuat bendungan ini menahan air berlimpah pada musim hujan, sehingga mengurangi risiko banjir hampir 30% atau mereduksi 137 meter kubik per detik. Kita harapkan bendungan Semantok ini akan menjadi bendungan kebanggaan bangsa Indonesia. Produk berikutnya datang dari Telkom. Anda tahu, kita sekarang betul-betul mendorong yang namanya digitalisasi di seluruh BUMN. Tidak hanya itu, juga bisa berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Dan kali ini, transformasi digital yang dilakukan oleh Telkom, yang dinamakan dengan Leap Telkom Digital,
membuat platform digital agree yang mendorong penjualan kopi antara stakeholder Indonesia dengan para importir di negara-negara lainnya. Dan kali ini tidak hanya sekedar platform, bahkan sudah melakukan transaksi sebesar 5,6 juta US dollar atau lebih dari 83 miliar rupiah dengan ditandatanganinya kerjasama antara Telkom dan Rumah Indonesia BV. Dan ini langsung disaksikan oleh Pak Erick Thohir ketika pameran pasar kopi di Amsterdam beberapa waktu yang lalu. Data dan Information Hub ini meliputi product listing, traceability, kasir, dan transaction report. Nah, diharapkan platform yang dinamakan dengan Agree ini mengakomodasi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para importir. Jadi, kita harapkan tidak hanya kopi, tapi ke depannya digitalisasi ekosistem pangan di Indonesia akan terus terbantu dengan langkah yang dilakukan oleh PT Telkom. Kita tahu selama beberapa tahun yang kemarin belakang dunia setelah terimbas dengan corona, salah satu yang terpukul adalah sektor transportasi. Salah satunya yaitu bandara-bandara di dunia. Tapi ternyata sekarang lompatan besar oleh seluruh bandara-bandara hampir di seluruh dunia. Dan hebatnya Soekarno-Hatta terpilih menjadi bandara tersibuk di ASEAN, bahkan mengalahkan yang namanya Changi Singapura. Kenapa? Karena selama bulan September yang lalu ada 2,96 juta kursi yang terjual dan dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta. Dan peringkat kedua ada di Bandara Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City yang mencapai 2,09 juta kursi di peringkat kedua. Dan peringkat ketiga adalah Changi dengan 2,08 juta kursi. Ini menunjukkan bahwa terjadi recovery yang telah mencapai sekitar 80%. Dan hebatnya di seluruh bandara ini Soekarno-Hatta menjadi yang terbaik. Dan yang pasti rute tertinggi adalah di Jakarta menuju Denpasar yang mencapai kapasitas sebanyak 600.028 kursi. Ini menunjukkan bahwa pariwisata di Bali mulai bangkit walaupun masih belum seperti semula. Ini adalah satu semangat dan satu tanda-tanda bahwa kita menuju kebangkitan ekonomi dan kebangkitan pariwisata. Kita harapkan ini jadi momentum yang tidak dilepaskan lagi ke depannya. Produk berikutnya datang dari Pelindo. Kenapa? Karena Pelindo kali ini berhubungan dengan jalan tol. Jalan tol yang dibangun antara Cibitung Cilincing sepanjang 27,2 km yang akan membawa barang-barang ataupun logistik dari kawasan industri di Bekasi menuju pelabuhan. Ini akan membuat jalan baik dalam kota maupun yang dekat dengan Tanjung Priuk itu akan berkurang. Karena apa? Karena truk-truk akan naik tol Cibitung, Cilincing, dan nggak perlu lagi turun untuk masuk ke jalan biasa yang bisa menghambat baik untuk logistik maupun untuk masyarakat. Dan jalan tol ini kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi bersama Pak Erick Thohir. Dan kita harapkan dengan jalan tol ini akan membuat lancarnya dan kecepatan barang-barang kita bisa diekspor keluar ataupun ditransportasikan ke seluruh Indonesia semakin cepat. Inilah langkah yang dilakukan oleh BUMN untuk mempercepat transportasi logistik di Indonesia. Demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita bisa sampaikan lagi informasi ini melalui BUMN Flash News yang baik dan berguna untuk bangsa Indonesia.